Pasti udah pada lihat kan video siswa yang ngejek gurunya? Nah, video itu viral banget dan bikin heboh se-Indonesia. Tapi sebenarnya ada apa sih di balik insiden ini? Ini bukan cuma soal satu video loh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini yang menarik. Para pakar pendidikan ngelihatnya bukan sekedar kenakalan biasa. Kata mereka, ini tuh gejala dari krisis moral yang sistemik. Wow, berat banget kan kedengarannya? Artinya, masalahnya itu jauh lebih dalam dari yang kita lihat di permukaan. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal mulai dari video viralnya dulu. Terus kita bakal coba ngerti kenapa ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa. Nah, dari situ kita gali akar masalahnya, intip 2 contoh sukses dari negara lain, dan terakhir kita lihat apa sih jawaban dari kebijakan di Indonesia. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, aksi viral di ruang kelas. Kita lihat dulu deh lebih dekat insiden yang jadi pemicu semua percakapan ini. Jadi gini ceritanya, kejadiannya itu tanggal 16 April 2026. Di SMN 1 Purwakarta, ada 9 siswa yang ngejek guru baru mereka pas gurunya mau keluar kelas. Akibatnya, ya mereka kena skor 19 hari dan harus bikin video minta maaf bareng orang tua. Tapi yang perlu kita ingat, ini bukan yang pertama loh. Setahun sebelumnya di Goa, kejadian serupa juga udah viral. Jadi ini semacam pola yang berulang. Oke, lanjut ke bagian kedua. Dan disinilah ceritanya jadi makin serius. Ini bukan sekadar kenakalan remaja. Para ahli yakin ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya. Nah, ini dia nih intinya. Menurut para pakar, sekolah-sekolah kita sekarang itu terlalu fokus ke nilai akademik, kejar-kejaran angka di rapor. Gitu, aspek kognitifnya dikejar mati-matian, tapi pembangunan karakternya atau aspek afektifnya malah terlupakan. Jadi kita seolah-olah menciptakan siswa yang pintar di atas kertas, tapi adabnya ketinggalan. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya di bagian 3, akar krisis sistemik. Yuk kita bongkar 4 masalah mendalam yang ternyata saling berhubungan di sistem pendidikan kita. Masalah pertama itu soal pergeseran paradigma. Gini deh, dulu itu tugas guru tuh mendidik, yang artinya ngajarin ilmu sekaligus ngebentuk karakter. Komplit. Tapi sekarang, kayaknya lebih banyak yang sekedar mengajar, cuma transfer informasi aja. Kenapa bisa gitu? Ya karena guru-guru kita sekarang bebannya berat banget, dikejar-kejar tugas administrasi sama target kurikulum. Akhirnya, yang penting nilai ujian bagus, bukan lagi benar-benar kenal dan ngebimbing muridnya secara personal. Nah, dampaknya apa? Muncul fenomena yang disebut ilmu tanpa adab. Maksudnya gimana? Gini, sekarang kan siswa gampang banget dapat informasi dari internet. Mereka pinter, mereka tahu banyak hal, tapi mereka jadi kurang menghargai sumber ilmu yang manusia, yaitu gurunya. Logikanya mungkin, ngapain hormat sama guru, kan gua bisa Google. Nah, ini bahaya banget. Belum selesai, ada lagi nih, krisisnya double. Pertama, krisis keteladanan. Anak-anak sekarang lihat di media sosial, di TV, banyak tokoh yang sukses tapi perilakunya nggak etis. Perilaku kurang ajar kadang malah dianggap prank atau hiburan. Nah, yang kedua, dan ini parah banget, adalah degradasi wibawa guru. Bayangin, ada guru yang niatnya mendisiplinkan murid, malah dilaporin ke polisi. Ini akhirnya bikin banyak guru jadi takut untuk mendidik. Dan akibatnya bisa ditebak kan? Banyak guru yang akhirnya milih main aman aja. Sikapnya jadi defensif. Ya udah, masuk kelas, ajarin materi sesuai buku, bel bunyi, pulang. Mereka jadi enggan negur perilaku siswa yang bermasalah. Soalnya takut kena masalah hukum, jadi peran mendidiknya hilang. Dan masalah terakhir, yang keempat, adalah ekosistem pendidikannya yang rusak. Idealnya, pendidikan itu ditopang 3 pilar kuat, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tapi sekarang gimana? Banyak orang tua yang kayaknya nyerahin 100% tanggung jawab moral anaknya ke sekolah. Pokoknya urusan sekolah. Terus masyarakat sekitarnya gimana? Cenderung cuek. Beda banget sama zaman dulu, di mana kalau ada anak nakal di jalan, tetangga pun ikut negur. Rasa tanggung jawab kolektifnya luntur. Oke, kita udah lihat masalahnya yang rumit banget. Jangan pesimis dulu, sekarang kita coba lihat solusinya. Kita masuk ke bagian 4, 2 model sukses dunia. Kita intip yuk gimana Jepang dan Finlandia yang pendidikannya juara dunia bisa ngebangun karakter siswa-siswanya. Nah, ini yang keren banget. 2 negara ini sama-sama sukses, tapi caranya beda 180 derajat. Jepang itu pendekatannya harmoni kolektif, fokusnya ke disiplin, tanggung jawab kelompok, dan hormat ke aturan sosial. Sementara Finlandia, kebalikannya, mereka pakai pendekatan otonomi individu yang fokus ke kepercayaan, kesetaraan, dan tanggung jawab pribadi.
Biar lebih jelas, coba kita lihat tabel ini. Di Jepang, hubungan guru dan murid itu hierarkis, sangat sopan. Metode andalannya, rutinitas harian, kayak murid-muridnya piket bersihin sekolah bareng-bareng. Nilai utamanya, pengabdian ke masyarakat. Beda banget sama Finlandia. Di sana, hubungan guru-murid itu setara, kayak teman. Basisnya kepercayaan. Metodenya, banyak diskusi terbuka dan siswa dikasih kebebasan. Nilai utamanya, kejujuran dan tanggung jawab personal. Keren ya? Dua jalan yang beda, tapi tujuannya sama. Oke, setelah ngintip ke Jepang dan Finlandia, sekarang saatnya kita balik lagi ke rumah. Kita masuk ke bagian kelima, jawaban kebijakan Indonesia. Gimana sih negara kita mencoba menjawab krisis sistemik ini? Nah, jawaban utama dari pemerintah saat ini adalah kurikulum merdeka. Ada 3 langkah penting di dalamnya. Pertama, sekarang 20-30% waktu belajar di kelas itu dialokasikan khusus buat proyek pembangunan karakter. Jadi bukan cuma teori. Kedua, yang dinilai di asesmen nasional itu sekarang bukan cuma akademik, tapi juga karakter siswa dan lingkungan sekolahnya. Dan yang ketiga, guru didorong buat ngasih pembelajaran yang beda-beda sesuai kemampuan siswa, biar nggak ada yang ngerasa ketinggalan dan akhirnya frustrasi atau berontak. Jantung dari kurikulum merdeka ini adalah program yang namanya P5, singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Gampangnya, ini adalah sistem belajar lewat proyek yang wajib diikuti semua siswa. Di sini mereka nggak cuma belajar di kelas, tapi benar-benar praktek nilai-nilai kayak gotong royong, mandiri, lewat kegiatan nyata. Jadi, karakter itu dibangun, bukan cuma dihafal. Nah, biar kurikulum merdeka ini berjalan lancar, perlu ada payung hukum yang kuat. Disinilah peran RUU Sisdiknas. Ada beberapa poin penting di sini. Pertama, pendidikan jadi wajib 13 tahun, dimulai dari PAUD. Kenapa? Biar pembentukan karakter dimulai dari sedini mungkin. Kedua, yang ditunggu-tunggu banyak guru, ada perlindungan hukum biar mereka nggak lagi takut mendidik. Dan ketiga, ada upaya buat ningkatin kesejahteraan guru. Logikanya sederhana, guru yang sejahtera dan nggak stres bisa lebih fokus ke muridnya. Oke, kita udah bedah semuanya. Mulai dari masalahnya yang dalam, kita lihat contoh sukses dari Jepang dan Finlandia, sampai kebijakan yang lagi dicoba di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, setelah tahu semua ini, kira-kira pendekatan mana sih yang paling pas buat sekolah-sekolah kita? Apa kita harus lebih disiplin kayak Jepang? Atau lebih bebas dan mandiri kayak Finlandia? Atau mungkin jalan yang kita tempuh sekarang dengan kurikulum merdeka udah yang paling tepat? Ini jadi PR besar buat kita renungkan bersama.